Yuk, silahkan yang bertanya, sebutkan NPM-nya. Saya Muhammad Khairul Umam, NPM 0128, ingin bertanya. Sebentar, Mas, sebentar. Oke, silahkan. Pada slide wawasan 128 atau 028? 0128, Bu. 0128, oke. Ya, monggo. Pada slide wawasan Nusantara tadi Dibuka aja tertera slide-nya. Di slide-nya dibuka aja. Mas presentasi bisa saudara buka slide-nya biar temannya membaca lagi. Nah. 128 M Toh ya? Muhammad Khairul Umam, Bu. 128 sih. Khairul, oke. Pertanyaannya? Itu tertera landasan Nusantara dalam paradigma terskasi itu apa? Sudah itu aja. Terima kasih. Yang lain? Saya mau bertanya. Monggo, langsung ditujukan aja. Mengenai slide sebelum yang lupa. Geopolitik. Itu yang geopolitik ya, kawasan Nusantara. Setelah wawasan Nusantara. Ketahanan nasional berarti. Sebelum ini, Bu. Nah, berarti ya benar, no. Yang wawasan Nusantara apa yang ketahanan nasional? Coba next, Mas. Yang ini, Bu. Yang yang itu, no. Yang pertanyaan, yang pernyataan. Pematerinya siapa itu? Tanya itu. Permisi, saya mau bertanya. Yang maksud dari masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi itu maksudnya apa? Terima kasih. Bisa diulangi, Mas? Mengenai pernyataan masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi itu maksudnya apa? Ini tadi yang tanya siapa? Mas apa? Bigdaya, Bu. Bigdaya. Yang terakhir 0115. 115 ya. Iya, Bu. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Umam. Stratifikasi adalah pembedaan penduduk dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis.
Gimana Mas Umam? Iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Mas Yana, saya izin bertanya. Ya, monggo Mas. M. NPM 135. Ya, monggo. Sampean buka yang materi geopolitik, Mas. Yang peranan-peranan geopolitik itu yang terakhir membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Itu tolong bisa dicontohkan, Mas ya. Kok sunyi senyap? Nggak ada suara sama sekali. Halo? Ya, Bu, sebentar. Iya, tapi enak suara. Oh, tinggal lari saya. Kan ada dua itu. Satu nyari, satu jawab. Permisi, Mas. Ya, Mas Ju. Saya mau tanya. Itu yang bagian peran geopolitik, yang bagian bawah itu membenarkan tindakan-tindakan ekspansi. Ya, contoh tindakan ekspansi itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Oh, ini dibaleni toh pertanyaan tadi. Disuruh Ulangi, Mas. baleni. Bukan, Bu, itu tadi Pertanyaannya nggak yang jelas. pertama Ini loh saya. yang belah. Peranan-peranan geopolitik yang terakhir. Itu maksudnya Mas, apa tadi? 135 ya. Ya, Bu, saya.
Oh, Ahmad Ahmad Riza. Riza. Nggih. Yuk, monggo dijawab. Halo, waktunya kan lama habis nanti, Mas. Yuk, yang presentasi. Halo. 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 Oh, enggak ada suaranya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Juan. Tindakan ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadikan lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Halo. Ayo. Ya Bu, saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Mas Big. Maksudnya pihak luar ke dalam wilayah yuridikasi Indonesia yang tidak terawasi. Bisa dicontohkan maksudnya nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia. Kasus perompatan di laut, keluarnya nelayan Indonesia ke wilayah negara tetangga, dan melintasnya pesawat perang negara lain di wilayah udara Indonesia. Baik, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Yuk, yang lain. Terutama yang tidak pernah bertanya, nanti nilainya kosong loh. Karena ada yang sama sekali nggak masuk, ada yang sama sekali tidak bertanya, itu ya. Gace.
Ya, saya malah ada yang sama sekali tidak tahu. C. Ada yang hanya masuk 2 kali. Oke. Mas, ayo Mas, silakan yang bertanya. Halo? Halo teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, sambil nunggu temannya mungkin saya bertanya, Mas. Nyoba Anda slide-nya tadi ya. Tentang Gatra tadi, coba. Terus tentang apa tadi? Gatra, mengenai Gatra tadi, Mas. Enggak ada tadi. Nah, ini. Jadi ada berapa Gatra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Mas. Gatra bidang ideologi apa? Ini ada Gatra. Ini bisa Anda sebutkan, Mas, unsur-unsur Gatra dalam ketahanan nasional, itu ya. Itu ada Asta Gratap, Asta itu 8, Gatra berarti aspek ya. Ada 8 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Anda jelaskan. Ini kan belum saudara jelaskan. Apa yang dimaksud astagrata, gatra penduduk, gatra wilayah, gatra sumber daya alam, gatra bidang ideologi politik. Ini kan belum saudara jelaskan. Yang lain jelas nggak kayak gini? Kalau saya nggak jelas. Ya Bu, apa yang dimaksud gatra itu apa Bu? Dalam boh, ini siapa yang tanya? Sing tekon yang anu no, yang pemateri. Ya, saya Bima Bagus 0097 mau bertanya Mas Yana dan Mas Josanta. Apa yang dimaksud gatra, Mas? Coba jelaskan. Terima kasih. Halo? Kok nggak ada suaranya? Ditinggalkah berarti? Tidak Bu, mungkin masih mencari jawabannya. Nah, yang satu mencari jawaban, yang satu kan bisa menanyakan ke temannya. Kan 2 orang kan? Nah, siapa yang bertanya? Nah, yang satu cari jawaban. Kalau dua-duanya mencari jawaban, hilang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adi Alfian dengan NPM 0114 ingin bertanya. Ahmad Ade nomor berapa Mas Saudara? 0114 Bu. 0114. Oke, baru masuk ya? Iya, telat Bu. Tadi ada deh. Ada deh. Ada apa? Tadi musyawarah di masjid Bu. Oh. Ada musyawarah. Di masjid mana? Di masjid mana? Mas Adi, di masjid mana?
Di masjid desa, Bu. Oke. Monggo. Saya ingin bertanya tentang wujud ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode, dan ketahanan nasional sebagai doktrin. Pengertiannya, Bu. Pengertiannya. Kok tekan aku? Pengertiannya, Mas Yana Ya. sama Mas Desanta. Ya, Mas Adi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bima Bagus. Apa itu gatra? Gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Sudah, Mas Bima? Ya, Mas. Baik. Ya, terima, Mas. Makasih. Mas, apa Mas? Coba tadi sekali lagi. Gatra itu apa? Tuh. Gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Terus hubungannya dengan ketahanan nasional dengan wawasan Nusantara apa? Coba Anda tayangkan, Mas. Halo? Bisakah ditampilkan mengenai, jadi kalau Anda menjawab, Anda tampilkan tayangannya. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sebenarnya ada 8 aspek, berarti ada 8 gatra. 3 gatra, 3 aspek, ya gatra, 3 aspek dalam kehidupan alamiah. Nah, yang 3 aspek kehidupan alamiah itu adalah di sini. Nah, gatra mengenai keadaan kekayaan alam, ya. Kemudian gatra letak, kok enggak ada ya? Letak kedudukan geografi di mana di sini? Kemudian gatra mengenai penduduk. Oh, berarti ini. Ini berarti mengenai 3 aspek kehidupan alamiah. Ya. Nih, kenapa dikatakan? Nah, kedudukan kita, gatra kedudukan kita, bentuk wilayah negara, luas wilayah negara, dan posisi. Nah, itu adalah di sini kedudukannya. Ya, wilayah kita di sini, di 2 sih wilayah ya. Letak kedudukan geografi kita, bentuk wilayah daripada kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita dibatasi dari satu wilayah ke wilayah lain dibatasi oleh lautan. Kemudian luasnya, posisi kita ada di antara, di bawah selatan kita itu ada Australia. Nah, itu ya saudara, itu yang dikatakan dalam kehidupan, aspek dari kehidupan kita selaku negara. Ya, kemudian kita ada wilayah kita kan posisi silang antara 2 benua, 2 samudra. Nah, ini yang sebenarnya kalau dilihat dari posisi kita menguntungkan tuh di sini. Ya. Karena tadi sudah saya sampaikan 2 benua, 2 samudra. Nah, itu kan berbeda-beda di dalam hal kultur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita menang di situ.
Karena itulah dari segi wilayah, kemudian, nah ini, jadi kita itu wilayahnya subur, sehingga apa yang ditanam itu bisa menghasilkan. Nah ini seringkali dijadikan, kalau positif ya kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada di kita. Tetapi negatifnya karena kita tidak mau maju, sehingga banyak sekali yang diambil oleh negara-negara tetangga. Nah itu saudara. Contohnya kayak Natuna, Bu, diklaim terus sama di... Nah, karena itu tergantung dari apa? Tergantung daripada penduduk. Penduduk tergantung dari apa? Bukan kuantitas, tapi kualitas. Semakin lama kita semakin kompleks, IT seperti saudara itu lebih maju daripada pendahulu-pendahulunya. Karena itu saudara harus memahami undang-undang IT. Ya, karena itu ke depan itu saudara pasti yang bertanggung jawab akan negara Indonesia. Semuanya tergantung daripada saudara, itu kan, karena generasi muda. Nah, itu di sini. Jadi SDM itu bukan dihasilkan oleh nilai-nilai di ijazah, tidak, itu hanya skor saja, tetapi yang jelas justru kualitas saudara menerima pendidikan. Apakah saudara tanamkan betul-betul di dalam pola pikir, pola sikap, pola tindak saudara, itu adalah di sini. Sehingga saudara berpacu dengan negara-negara tetangga, negara-negara lainnya, saudara sebagai generasi muda. Jelas kualitas harus lebih maju daripada generasi terdahulu yang belum ada IT, belum ada apapun. Tapi IT itu justru membangun kualitas kita atau hanya dipakai sebagai pajangan, lah itu monggo. Nah, itu adalah di sini. Jadi Gatra letak, tadi letak di sini. Kemudian kekayaan ini, ya toh. Kemudian kemampuan daripada ini. Nah, itu adalah 3 aspek di dalam kehidupan negara kita. Bidang ideologi kita Pancasila. Bidang politik, maksudnya politik itu bukan partai politik ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah mengatakan politik, pasti angan-angan kita itu adalah partai politik. Bukan. Politik itu polisi. Polisi itu adalah kebijakan. Kebijakan siapa? Tiap manusia Indonesia. Nah, tiap manusia Indonesia itu harus mempunyai kemampuan mengelola nilai. Nilai apa? Banyak. Nilai kebaikan, nilai kebenaran, nilai ketuhanan, itu ada di situ. Jadi jangan sampai mengatakan kalau politik pasti partai politik. Beda. Kata politik itu adalah kebijakan. Kebijakan siapa? Diri sendiri. Nah, itu saudara. Jadi kemampuan dari setiap manusia mengelola nilai yang ada di dalam dirinya. Kemudian secara bersama-sama adalah ini. Karena apa? Jelas kalau ini begitu nggak bisa jalan, saudara. Ini nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Siapa yang jalan? Ya manusianya ini. Nah, ini saudara. Nah, kemudian sama bidang ekonomi. Meningkatkan kualitas. Ya, bukan kuantitas, tapi kualitas sumber daya manusia. Jadi yang meningkatkan ini, saudara. Apakah dengan IT seperti ini itu malah kita kalah? Ya, karena hanya memahami konten-konten, hanya memelototi WA yang tak berguna. Nah, itu di sini, saudara. Ya. Kemudian ini bidang sosial budaya. Nah, ini justru saudara harus segera membangun kebanggaan kita selaku manusia Indonesia akan budaya yang kita miliki, saudara. Sering kali saya katakan berkali-kali kepada setiap kali saya memberikan
materi, ini semuanya, ini kita kaya di sini. Nah, kita kaya di sini, kita kaya di sini, manusianya yang tidak mau. Nah, buktinya apa? Sekarang saya tidak minta jawaban kepada saudara, tetapi saudara renungkan sendiri. Kita kaya pada budaya, tapi maukah saudara? Adakah budaya yang saudara kembangkan, yang ada di dalam diri saudara? Sebab itu besok kewajiban saudara. Apakah saudara sebagai orang tua, apakah saudara sebagai seorang didik, itu pasti harus tahu di sini. Kalau tidak, jelas itu besok akan hilang untuk generasi keberapa. Karena tidak dituturkan, tidak disampaikan, tidak diberikan kepada generasi berikutnya. Seringkali saya berikan contoh di negara tetangga kita. Ya, sering kali saya katakan, kalau tidak diambil itu nanti. Filipina sudah menyekolahkan generasi mudanya kulintang dan angklung. Jadi dikawinkan dua alat itu. Hanya saja mereka tidak tahu lagu yang dia mainkan. Dia hanya tahu musiknya. Nah, suatu ketika mungkin dia juga menyekolahkan generasi mudanya untuk berlatih lagu-lagu tadi. Nah, itu ya saudara. Tari giring-giring sudah dipakai Thailand itu. Padahal giring-giring dari Sulawesi Selatan. Anda cek itu. Kok Sulawesi, Kalimantan. Mewajibkan generasi mudanya untuk berlatih, saudara. Jadi dia mendatangkan pelatihnya dari Indonesia. Dilatih di situ. Ketika kita datang ke Thailand, ya kita diajak nari tari giring-giring. Lah saya kan ketawa sendiri. Lah itu kan tariannya orang Indonesia. Tapi dipakai sebagai menyambut tamu-tamu asing di Thailand. Nah ini saudara, tergantung apa sini. Hilang nanti saudara. Karena itu saudara adalah calon orang tua, saudara adalah calon generasi berikutnya yang pelaku di dalam negara kita. Kalau ini tidak kita miliki, tidak saudara tuturkan pada anak, pada generasi berikutnya, hilang saudara. Malah kita yang akan menimba ke negara tetangga. Brunei sudah mengembangkan apa yang dikatakan rumah apung, pasar apung. Padahal itu miliknya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Dia lebih modern daripada Indonesia. Kalau Indonesia, maaf, kamar mandi, WC dan sebagainya itu langsung dibuang di situ. Kalau di sana enggak. Jadi maaf, WC-nya itu ya seperti di kita di tanah seperti itu, tapi dia ada penampungannya. Jadi tidak bisa langsung masuk ke lautnya. Dan berapa hari sekali itu diambil oleh kapal sehingga bersih saudara lautnya. Nah, kita kalah. Ini saudara yang apa ya? Ya kita harus tengok tetangga kita itu kecil-kecil tetapi dia mau membudayakan ini semua, saudara. Jadi ingat, saudara, politik itu bukan partai politik. Kadang-kadang sudah dikatakan politik, oh itu partai politik. Enggak, politik itu adalah kebijakan. Saudara mempunyai politik di dalam hal belajar misalkan. Oh kalau saya siang hari bekerja, berarti saya memanfaatkan waktu hanya malam hari. Berapa lama saya harus memanfaatkan waktu? Kalau memanfaatkan waktu dengan WA saja, dengan HP saja, ya hilang. Tidak ada waktu untuk belajar. Nah, itu adalah politik, kebijakan yang saudara ambil. Dengan waktu yang sekian, kapankah saya bisa belajar membuka buku, membuka literatur, itu adalah di sini. Nah, kemudian apa yang saudara lakukan di dalam bidang pertahanan keamanan negara? Bela negara, saudara. Ya, bela negara itu haruskah dengan militer? Enggak harus dengan militer, saudara. Tetapi mengisi apa yang saudara bisa. Misalkan saudara bidang IT. Nah, Anda bisa apa ya namanya, ngirim atau apa ya, pengeser atau apakah mengetengahkan ini loh budaya-budaya Indonesia.
Nah, itu bisa saudara-saudara lakukan yang dikatakan bela negara. Jadi bela negara itu tidak harus berperang, tidak, saudara. Nah, ini yang dikatakan gatra tadi. Jadi gatra itu aspek kehidupan alamiah seperti ini, kehidupan alamiah. Sedangkan yang ini adalah kehidupan sosial. Nah, itu yang dikatakan unsur-unsur aspek dalam ketahanan nasional. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, itu saya jawab salah satu tadi yang bertanya siapa ya tadi? Siapa tadi yang tanya? Ahmad Rizal atau? Ya, betul. Ahmad Rizal Effendi. Oke, saudara, silakan pertanyaan dijawab sama yang presentasi, monggo. Saya hanya membantu yang gatra tadi karena tidak dijelaskan, jadi mestinya ini yang saudara jelaskan. Oke, saudara, silakan pertanyaan yang lain, saudara jawab ke materi. Halo? 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 Sama Mas Teo ini. Lah ya, lah kok diem aja tak hula halo? Monggo. Maksud dari ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai metode. Ketahanan nasional sebagai metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Nomor 3, ketahanan nasional sebagai doktrin. Untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang baik, yang bersifat interregional atau wilayah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Sudah semuanya, Mas, yang presentasi sudah dijawab semua? Halo? Iya, Bu, sudah. Sekarang kalau hubungannya wawasan Nusantara, ketahanan nasional dengan pembangunan nasional apa? Hubungan 3 itu. Mohon maaf, bisa diulangi. Halo? Hubungan wawasan Nusantara
ketahanan nasional, dan pembangunan nasional. Bu, mohon maaf, bisa sebelumnya sekali lagi nggak Bu? Soalnya di sini jelek sinyalnya. Hubungan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu apa? Geopolitik ya? Benar. Wawasan Nusantara geopolitik. Kalau nggak salah sih seperti itu tadi saudara ya. Halo, Nusanta? Halo? Iya, Bu. Nah, kalau wawasan Nusantara itu geopolitik, ketahanan nasional geostrategi, berarti hubungan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pembangunan nasional itu apa? Oke, yang lain ada yang bertanya nggak? Halo? Halo? Ya Bu, Ada yang bertanya nggak? saya kira sudah cukup banyak Bu, sudah cukup pertanyaannya. Ya belum, wong materinya kebanyakan di apa? Kebanyakan mengulas di materi. Pertanyaannya belum, cuma ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 5. Oke, saya beri pertanyaan itu Anda jawabannya besok dikirim di share aja ya, di grup ya. Karena ini penting sekali. Iya, Bu. Tadi ya, 1, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional, dengan pembangunan nasional. Atau boleh juga hubungan geopolitik, geostrategi dengan pembangunan nasional juga boleh. Itu ya. Kemudian manfaat geopolitik itu apa? Tujuan geopolitik apa? Kemudian tadi geopolitik ya, yang geostrategi belum? Belum Bu. Ya. Belum. Oke. Nah, itu ada yang tanya itu. Tidak Bu, itu suaranya Mas Yana. Walah. Tadi yang sudah apa? Geo apa? Geopolitik ya? Geopolitik Bu. Nah, Geopolitik Bu. geostrateginya Indonesia apa? Ketahanan nasional. Betul? Iya Bu. Nah, sekarang Ketahanan nasional. oke.
Ketahanan nasional sangat penting dalam pembangunan nasional di era globalisasi. Benarkah? Jika benar, mengapa? Bu, mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi. Hah? Yang terakhir. Sekno, aku yang mikir ora tak tulis. Ketahanan nasional sangat penting dalam pembangunan nasional di era globalisasi. Benarkah? Kalau benar, mengapa? Kalau tidak benar, juga mengapa? Kan begitu. Sudah? Sudah berapa? Halo? Iya, Bu. Sudah berapa itu tadi? 4. 4. Berarti kurang 1 ya, 5 ya? Dalam rangka pembangunan nasional, perlu dipupuk dan dibina terus-menerus. Dalam rangka pembangunan nasional, perlu dipupuk dan dibina terus-menerus ketahanan nasional. Saya juga nyatet ini, nanti daripada saya salah. Nah, ulangi, dalam rangka pembangunan nasional, perlu dipupuk dan dibina terus-menerus ketahanan nasional. Mengapa demikian? Berarti saya mau bertanya. Boleh. Itu yang kan berarti memberi pertanyaan itu yang menjawab Mas Yana yang presentasi atau perorangan Bu semua. Oh, enggak, yang presentasi aja. Yang presentasi, kemudian saya di-share mengenai judul dari masing-masing kelompok. Ya, kemudian nanti akan saya share sama dengan pertanyaan punyanya siapa? Kelompok ini tadi. Ya, ini saya coba, walaupun sudah presentasi, kemarin kan Bu Eti kan jarang tanya. Tapi saya amati lama-kelamaan pertanyaannya dari teman-teman cuma 1, 2 gitu kan. Nah, supaya adil ya saya juga memberikan pertanyaan ke kelompok yang lain. Oke? Baik, Bu. Nah, cuma saya diberi judul ya. Lupa aku nanti. Coba kalau nanti ada yang di arsip saya, kelompoknya apa, mengenai topik yang dipresentasikan ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, saya minta tolong. Coba saya diberi materinya apa. Pokok materinya aja nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanya? Nah, sebentar. Tadi saya mau apa ya? Sebentar. Kayaknya ada. Ini, Saudara. Kadang-kadang motonya seperti ini. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Kenapa tidak dibalik? Hujan emas di negeri kita, hujan batu di negeri orang. Nah, itu ya Saudara. Coba. Jadi hujan emas di negeri orang. Nah, hujan batu di negeri sendiri. Menurut Saudara bagaimana? Kalau ini semua.
Kalau ini semua. Kan ada pepatah itu ya, kalau nggak salah. Hujan emas di negeri orang, nah, hujan batu di negeri sendiri. Kan begitu. Tapi bagaimana kalau hujan emas di negeri orang, tapi lebih enak hujan emas di negeri sendiri? Lebih enak mana? Itu semua. Kalau itu semua, pertanyaan untuk semua. Jawaban kan sendiri-sendiri. Oke? Ini Baik, kan, Bu. nah ini memotivasi saudara generasi muda untuk besok itu yang megang peran di dalam pembangunan nasional kan saudara. Nah, jadi hujan emas di negeri orang lebih enak mana? Nah, hujan emas di negeri kita atau enak hujan batu di negeri sendiri? Monggo, itu jawaban daripada saudara semua. Nah, masing-masing jelas nggak akan sama. Oke? Oke. Kalau tidak tadi ada presensi atau tidak, Bu? Suara saya terputus-putus tadi soalnya. Tadi sudah selesai. Oh, saya belum presensi, Bu. Dan apa? Telat kah? Tidak, Bu. Putus-putus, Bu. Tadi sinyalnya jelek. Nomor berapa? 0097, Bu. 0097. Oke. Saya Berarti, juga belum absen. nah, tenang nih, ayo. Tadi masih cari sinyal, Bu. Boleh mau nyari mepet tok. Lagi. Faktanya Iya telat, Bu. lagi. Ignatius, oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oh. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya juga makasih, Bu. Yo. 109, Bu. Nanti tadi. Mesti yang diomongi signalnya jelek. Kalau Betty sih nggak masalah kalau bicara itu, tapi yang di atas itu loh, hati-hati loh ya. Ya, Diwa nomor berapa NPM-nya? 109. Ya. Terus. Sudah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Adi Alfian, NPM 0114, tadi belum absen. Ade. Yang tadi tanya. Ya, terus. Ya, sudah selesai? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang lain, monggo yang presentasi diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, kita akhiri.